Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di Ramadan yang mubarak ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas, menunaikan tugas kewajiban kita sehari-hari. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian yang berbahagia, perkenankan pada kali ini saya ingin menyampaikan tutorial pemetaan program kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 sesuai Permendagri 90 tahun 2019. Tapi barangkali sebelum kita masuk ke dalam materi, saya ingin sedikit dulu memberikan pengantar bahwasanya Permendagri 90 ini salah satunya datang disebabkan oleh adanya nomenklatur yang beraneka ragam yang ada di seluruh Indonesia. Bentuk kegiatannya kurang lebih sama, tetapi nomenklaturnya berbeda. Programnya kurang lebih sama, tetapi antara satu daerah dan daerah lain berbeda-beda. Hal itu menyebabkan kesulitan untuk dilakukan integrasi maupun penyelarasan secara sistem yang dimiliki oleh Kemendagri. Jadi sistem yang dimiliki Kemendagri itu yaitu sistem informasi pemerintahan daerah. Itu kesulitan kalau mengintegrasikan atau menyelaraskan program-program kegiatan yang ada di daerah di seluruh Indonesia, sehingga itu menjadi persoalan. Lahirnya Permendagri 90 ini dalam rangka mengatasi persoalan tersebut. Di dalam Permendagri 90 ini ada klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur yang merupakan nantinya akan menjadi acuan baku bagi kita pemerintah daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, termasuk Renja di dalamnya, seperti itu. Jadi lahirnya Permendagri ini jelas membawa perubahan yang signifikan dalam sistem perencanaan, terutama dalam hal penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah tahun 2021. Seperti itu. Kenapa? Karena Renja atau RKPD kita juga harus mempedomani RPJM, tapi di satu sisi kita juga harus diminta untuk mengakomodir kegiatan atau subkegiatan yang ada di Permendagri 90 2019. Nah, seperti itu. Maka kita mengakomodir Permendagri 90 2019 ini dalam bentuk pemetaan. Nah, jadi pemetaan ini yang akan kita lakukan tujuannya adalah untuk menjembatani antara program atau kegiatan Renja yang berdasarkan Renstra atau RPJM yang kita miliki dengan program, kegiatan atau subkegiatan berdasarkan Permendagri 90. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, sebelum kita masuk lebih jauh ke materi, saya ingin menunjukkan atau overview sedikit terkait Permendagri 90 itu. Jadi Permendagri 90 itu, kalau boleh saya ingin menunjukkan screen-nya. Baik, Bapak Ibu sekalian, Permendagri 90 itu untuk level kabupaten kota itu ada 9 urusan. Ini harus dikenal dulu. Kalau tidak, kita akan kesulitan nanti dalam melakukan pemetaan. Ini harus difahami dulu bahwa Permendagri 90 itu untuk level kabupaten dan kota ada 8 urusan. 1, 2, 3, 4, 8. Yang 9 ini punyanya provinsi, unsur kekhususan. Seperti itu. Jadi secara umum ada 8. Beda dengan yang versi Renstra atau RPJM kita yang mengenal ada 4, yaitu urusan wajib, pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan, dan unsur penunjang urusan pemerintahan. Seperti itu. Jadi nanti jangan sampai kebingungan. Jadi ada 8 indikator, ada 8 urusan. Kemudian juga ada banyak bidang. Jadi pada masing-masing urusan itu seperti RPJM,
yang kita gunakan itu banyak bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pertanian, bidang pangan, bidang perdagangan dan lain sebagainya. Seperti itu. Di dalam masing-masing bidang ada program, di dalam masing-masing program juga ada kegiatan, seperti itu. Nah, ini yang baru, di dalam tiap-tiap kegiatan itu ada sub kegiatan. Ya, saya ingin tunjukkan sedikit. Ini kalau per bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa program sesuai dengan bidang urusannya. Kemudian juga ada kegiatan. Seperti itu. Nah, yang baru ada sub kegiatan. Jadi, sub kegiatan ini kalau di kita, di Renstra kita mungkin kurang lebih selevel dengan kegiatan yang ada di Renstra kita atau di Renja kita. Seperti itu. Baik, ini sekedar overview sedikit terkait nomenklatur maupun kodifikasi di dalam Permendagri 90. Jadi perlu diingat ya, ada 8 urusan. Ini nanti yang harus dilakukan penyesuaian. Sehingga nanti Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua ketika mau mencari di dalam Permen 90, tinggal dicari kira-kira urusan yang sebelumnya saya ampuh itu berada di urusan yang mana. Seperti itu. Nanti bisa diurus sendiri. Selanjutnya, seperti apa bentuk matriksnya? Teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semua, saya yakin sudah mendownloadnya, yaitu ada, sebentar saya tunjukkan seperti ini. Ini adalah nomenklaturnya, tinggal dicari saja. Jadi di sebelah paling kiri ini adalah kode urusan. Kode urusan yang X ini berarti adalah non urusan. Biasanya adalah program-program adum. Seperti itu. Nah, maaf, terseret. Setelah itu masuk ke urusan yang pertama, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Kemudian masuk ke, ini adalah bidang urusannya, ini adalah programnya, ini adalah kegiatannya, ini adalah sub kegiatan. Seperti itu. Dan ini nanti bisa di-browse oleh teman-teman, dicari pada banyak. Ya, itu sebelum masuk ke materi. Baik, selanjutnya saya ingin menunjukkan bentuk pemetaannya. Baik, yang pertama, barangkali kalau dasar tidak perlu saya sampaikan lagi karena sudah disampaikan di surat kami. Ketentuannya juga perlu, mungkin saya ingatkan saja yang poin nomor 2, yaitu jadi yang akan kita petakan ini adalah Renja Perangkat Daerah tahun 2021 yang sudah selesai proses entry-nya, seluruh programnya sudah di-entry semua maupun kegiatan. Kemudian indikatornya juga sudah semuanya ter-entry, berikut juga targetnya. Nah, seperti apa renjanya? Itu kan sudah di-entry semua oleh teman-teman semua, bisa diunduh di aplikasi e-planning kita pada tahapan Musrenbang Kabupaten. Saya rasa tidak asing lagi ya. Itu. Ini pengecualian bagi Dinas Pendidikan karena ada melakukan restruktur organisasi, maka kami sengaja jadwalnya itu dilakukan di agak belakang, sehingga ada waktu untuk melakukan proses entry ini di e-planning. Seperti itu. Jadi saran saya, jangan lakukan pemetaan sebelum selesai proses entry program, kegiatan, indikator, dan targetnya. Itu maksud saya. Nah, ini adalah format pemetaannya. Format pemetaan kita ini sebenarnya sama dengan apa yang kami sampaikan. Ya, di dalam surat kami
Di lampirannya kan sudah ada semuanya. Ada semuanya lampirannya. Nah, di sini ini adalah sekedar visualisasi dalam bentuk PowerPoint agar lebih mudah saya menjelaskannya. Itu. Baik. Secara umum saya jelaskan demikian. Begini. Format pemetaan ini ada 17 kolom plus 1. Ya. Kenapa saya tambah plus 1? Nanti di kolom paling kanan luar, ini nanti khusus disediakan untuk catatan. Ya, jadi akan ada 17 plus 1 kolom. Ya. Kolom yang pertama, saya akan bacakan satu persatu ya. Kolom yang pertama ini, sebelum itu, kolom ini terbagi ke dalam dua kelompok, kelompok kiri dan kelompok kanan. Kelompok kiri yang berwarna biru ini adalah kelompok tempatnya program kegiatan versi Renstra. Saya sederhanakan demikian. Ya, versi Renja yang sesuai Renstra. Ya. Sementara yang di kanan ini adalah kelompok program kegiatan subkegiatan sesuai Permendagri 90. Ya, bisa dipahami ya. Ya. Agar tidak salah paham, versi Renstra di sini adalah maksudnya Renja yang sudah di-entry di e-planning. Itu saja. Karena ada beberapa perangkat daerah yang harus melakukan penyesuaian Renstra karena kaitannya dengan RSO dan merger. Seperti itu. Baik. Kolom pertama, struktur organisasi, ini diisi dengan nama lembaganya, nama organisasinya, dan unit penanggung jawab di bawahnya. Jadi, bidang apa atau bagian apa yang ada di bawahnya yang mengampu program itu, subbidang apa atau seksi apa yang mengampu kegiatan itu, subbag apa yang mengampu kegiatan itu, dan seterusnya. Jadi dituliskan di sini, di kolom pertama. Kemudian, di kolom kedua diisi dengan kode. Maaf, 2 sampai dengan 8, ini diisi dengan kode, urusan, bidang urusan, program kegiatan, indikator, target, satuan. Seperti itu. Ya, misal kodenya seperti apa, urusannya urusan wajib pelayanan dasar misalnya. Bidang urusan pendidikan, kesehatan, sosial dan lain sebagainya. Yang mana yang sesuai ya. Kemudian tuliskan programnya seperti apa, kegiatannya seperti apa. Jadi program dan kegiatan berada di dalam satu kolom yang sama di kolom kelima di sini. Ya. Kemudian indikator program maupun kegiatan ditulis di dalam kolom ke-6. Menjadi satu kolom. Nah, targetnya ditulis di kolom ke-7. Satuannya dari masing-masing indikator tadi dituliskan di sini. Di kolom 8. Baik. Itu cara mengisi di step pertama di kolom sebelah kiri. Sekarang kita akan melihat bagaimana cara pengisian kolom sebelah kanan. Ini kolom yang sesuai dengan nomenklatur Permendagri 90. Perlu disimak, diperhatikan, ini adalah kalau saya lihat, kalau sebelah kiri ini berisinya polanya dari umum ke khusus. Sementara di sebelah kanan ini dari khusus ke umum. Apa tujuannya? Agar lebih mudah melakukan pemetaan. Sehingga program atau kegiatan lebih mudah dilakukan padanannya pada subkegiatan. Dan seterusnya. Ya. Kolom 9 ini, Bapak Ibu sekalian, diisi dengan subkegiatan versi Permendagri 90 yang sekiranya, saya kasih penekanan ya, yang sekiranya sesuai secara substansi dengan indikator kegiatan di Renja perangkat daerah.
Nah, ini sengaja saya kasih warna merah. Kenapa? Indikator kegiatan ini adalah sebenarnya adalah penguncinya. Ya, kegiatan kadang-kadang belum terlihat outputnya. Nah, di indikator kegiatan ini yang menjadi kunci yang tidak boleh lepas. Seperti itu. Maka yang sub kegiatan ini diisi dengan kegiatan yang indikatornya padan dengan subkegiatan yang ada di Permendagri 90. Seperti itu. Jadi kegiatan apa, subkegiatannya apa. Itu. Indikator subkegiatannya ditulis di kolom 10. Dari mana mendapatkan kolom 10? Tinggal copy paste dari kolom 6. Kalau ini kegiatan, masuk ke sini subkegiatan. Ya, saya rasa jelas ini. Saya lanjut saja. Kemudian di kegiatan kolom 11 ini gampang. Kenapa? Kalau subkegiatan di kolom 9 sudah ketahuan, maka tinggal dicari di kegiatannya seperti apa. Saya tunjukkan ya. Misal demikian. Kalau sudah ketahuan subkegiatannya, maaf saya cari pendidikan misalnya. Kalau subkegiatan sudah ketahuan, di sini ketahuan, tinggal dicari kegiatannya apa, tinggal di sini, sudah ketahuan. Programnya apa, sudah ketahuan, seperti itu dan seterusnya. Ya, saya lanjut. Ya, jadi kalau kolom 9 ketahuan, kolom 11 tinggal dicari atasnya subkegiatan. Artinya kegiatan apa, begitu saja. Ya. Adapun kolom 12 ini tinggal copy paste dari kolom 10. Kolom 10 ini tinggal copy paste ke sini. Itu. Sama dong dengan ini, enggak apa-apa dulu. Dibiarkan seperti itu dulu. Seperti itu. Tapi untuk level kegiatan dan subkegiatan. Nah, sekarang masuk ke program. Program juga gampang. Kalau kegiatan sudah ketahuan, tinggal dicari di program Permen 90 ini, kegiatan ini masuk program mana? Seperti itu saja. Maaf, menjelang buka. Ya. Indikator program juga ini diisi ya di kolom 14 diisi dengan indikator program Rensa yang dianggap sesuai tadi. Tinggal copy paste dari kolom 6. Seperti itu. Kemudian kolom 15 sampai 17 tinggal dicari padanannya. Biasanya program itu kalau di Permendagri 90 masuk pada bidang urusan apa, masuk urusan apa, terus kodenya seperti apa. Seperti itu. Clear ya? Jelas. Nanti bisa diputar, diulang-ulang, memutar video ini. Baik. Sebelum lanjut, sebelum melakukan praktik pemetaan di Renja Bapak, Ibu, teman-teman semua, saya ingin menunjukkan question and answer. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dan apa jawabannya seperti itu. Ini penting. Kenapa? Kalau kita tidak mulai dengan ini, biasanya berdasarkan pengalaman yang sudah itu bolak-balik kesulitan di dalam melakukan pemetaan. Maka saya sampaikan ini di awal seperti itu. Baik, kita akan bahas, kita ulas satu persatu. Bagaimana kalau tidak ada sub kegiatan yang cocok? Ya. Kita sudah punya kegiatan, dicari sub kegiatan tidak cocok. Maka yang kita lakukan, jika tidak ada satupun sub kegiatan yang cocok, maka kolom 9 sampai dengan 17 dikosongkan saja. Nah, tambahkan catatan di kolom paling kanan luar yang saya sampaikan tadi, 17 plus 1, plus 1-nya di sini. Itu nanti kita akan usulkan untuk pemutahiran nomenklatur. Seperti itu. Karena memang di Permendagri 90 itu dibuka
kesempatan untuk dan pasti akan dilakukan pemutakhiran nomenklatur. Seperti itu. Pertanyaan kedua, bagaimana jika satu kegiatan dalam Renstra terpetakan dalam 2 atau 3 sub kegiatan dalam Permendagri 90? Nah, maka jika kegiatan Renstra sesuai dengan lebih dari 1 sub kegiatan di Permen 90, maka tambahkan row, ditambah lagi pada kolom 9 diisikan berapapun sub kegiatan dari Permen 90 yang sesuai substansinya dengan kegiatan Renstra atau Renja. Seperti itu. Jadi ditambahkan. Jadi memang bisa satu kegiatan cocok dengan 2 atau 3 atau bahkan lebih kegiatan sub kegiatan versi Permen 90. Itu. Selanjutnya, berarti pada saat pemetaan ini akan banyak yang lintas bidang dong. Nah, memang demikian. Jadi pemetaan yang akan kita lakukan ini berpotensi menimbulkan kontroversi, berpotensi menimbulkan perdebatan. Seperti itu. Tapi kita lakukan aja semampu kita. Seperti itu. Maka berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Berarti ini tidak sesuai dengan teori 1. Tidak sesuai dengan teori, satu orang eselon 3 mengempu minimal satu program. Artinya kan satu program satu bidang. Tidak bisa satu program diampu oleh 2 bidang. Sebaliknya begitu juga satu eselon 4 mengempu minimal satu kegiatan alias tidak lintas bidang. Ya, memang demikian. Nanti di pertengahan jalan ketika dilakukan proses pemetaan berpotensi akan ketemu dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi bisa jadi satu bidang akan mengampu program yang sama, yang program itu diampu oleh bidang yang lain. Seperti itu. Ada kemungkinan kejadian seperti itu. Seperti itu. Tapi apa yang akan kita lakukan? Lakukan saja, tidak apa-apa, ditabrak, tidak masalah. Karena tujuan pemetaan ini untuk mengetahui yang pertama, program ini mencari padanannya saja. Gitu. Kalau ada permasalahan kita akan tambahkan di kolom catatan. Gitu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, khusus kesehatan ini misalnya yang punya UPT, bagaimana dengan kegiatan UPT yang sama namun hanya beda lokasi? Misal ya, di Dinkes itu ada kegiatan bantuan operasional kesehatan BOK Puskesmas Tamperu Daya. Tamperu Barat ya, saya nggak hafal betul. Kegiatan bantuan operasional kesehatan atau BOK Puskesmas Reseh, Puskesmas Camplong dan lain sebagainya. Terus juga kegiatan penyediaan biaya operasional kapitasi JKN Puskesmas Penundung, Puskesmas Pencer, kemudian penyediaan biaya operasional Puskesmas Reseh, Puskesmas Mana dan lain sebagainya. Nah, maka penjelasannya jika memang kegiatan tersebut cocok dengan Permendagri 90, maka ditulis berulang pada masing-masing kegiatan tersebut. Jadi di sebelah kiri tetap ditulis kegiatan di puskesmas mana, puskesmas mana, puskesmas mana. Nah, di sebelah kanan cukup dituliskan kegiatan di atau sub kegiatan versi Permendagri 90. Berarti berulang dong, tidak apa-apa, karena namanya juga pemetaan. Misal kegiatan maaf di sini saja ya, kegiatan BOK Puskesmas Pencer, kegiatan BOK Puskesmas Reseh, kegiatan BOK Puskesmas A, B, C, dan seterusnya. Ditulis berulang kali, tidak apa-apa. Di versi Permen 90 seperti apa ditulis saja di sini. Lagi, tidak apa-apa. Seperti itu. Kita lanjut ya. Ini slide terakhir. Ya. Bagaimana jika 2 atau 3 program dalam Renstra atau RPJM terkonvensi menjadi satu program versi Permen 90? Ya. Maka jawabannya indikator program dalam Permendagri 90 akan memuat 2 atau 3 indikator program sesuai dengan gabungan program RPJMD. Seperti itu. Jadi biarkan saja
2 atau 3 program, kemudian mengerucut menjadi satu. Maka tinggal dituliskan saja di sebelah kanannya itu, tinggal dituliskan indikator programnya. Jadi kan 3 menjadi 1 misalnya. 3 menjadi 1, 3 di Renstra, versi Renstra, 1 versi Permen 90. Tinggal dituliskan indikatornya yang setara atau yang bisa mengukur indikator yang ada di program versi Renstra. Seperti itu. Bagaimana jika 2 atau 3 kegiatan terpetakan dalam satu sub kegiatan dalam Permen 90? Sama. Bisa terjadi, tetap saja dituliskan sub kegiatan tersebut dan pasti akan double atau berulang-ulang. Asal tidak berulang-ulang melakukan kesalahan. Nah, maksudnya begini, biarkan ditulis, kemudian berulang sub kegiatannya. Tidak apa-apa ditulis 2 kali berarti. Ya, sekarang ke pertanyaan terakhir. Ini kebalikan dari pertanyaan yang paling atas. Bagaimana jika satu program dalam Renstra terpetakan dalam 2 program dalam Permen 90? Jadi sekarang 1 menjadi 3. Karena itu ada kemungkinan akan kita temui nanti seperti itu. Maka yang akan kita lakukan seperti ini. Satu program versi Renstra akan dituliskan 2 versi Permen 90. Seperti itu. Ini contohnya, misalnya ya di PUPR ada program penyelenggaraan jalan dan jembatan. Ya, terpetakan menjadi 2. Kenapa? Karena indikator yang di sini terjawab melalui program yang ini di versi Permen 90, tapi indikator yang persentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik, ini ternyata cocok dengan program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase. Indikatornya kita tulis ulang. Seperti itu. Ya. Saya rasa ini sudah bisa difahami. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, itu adalah tutorial singkat terkait teknis pemetaan nomenklatur program kegiatan sesuai dengan Permendagri 90. Nanti kalau ada yang kurang jelas, bisa kita buka video conference lagi untuk sesi tanya jawab atau penjelasan lebih lanjut. Kalau bisa secara khusus dijawab melalui grup WhatsApp yang kita miliki, barangkali melalui grup WA saja. Ya, yang jelas kita punya kesempatan 1 kali melakukan telekonferensi karena itu di hari Senin ya, karena Selasa sampai dan seterusnya itu kita sudah melakukan desk bersama bidang mitra atau konsolidator perencanaan di Babritbangda. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, barangkali itu yang perlu saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa di grup, bisa kita buka lagi sesi melalui video conference. Demikian, mohon maaf atas kekurangan atau ada yang kurang jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.